Pimpin doa. Siapa? Berdoa dimulai. Jadi sudah kalian ketahui, minggu kemarin kita sudah membahas tentang toha. Jadi toharoh secara bahasa berarti bersih dan suci. Dan menurut istilah, toharoh adalah kegiatan membersihkan diri baik dari hadas maupun najis. Kemarin kita sudah membahas hadas. Hadas itu ada dua. Satu hadas kecil dan satu hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar disuci dengan cara mandi. Nah, oke. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang hadas. Ingat, hadas kemarin ada dua kita bahas. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita bahas tentang najis. Najis. Najis kan? Ada yang tahu apa itu najis? Ayo Putri. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam yang menyebabkan tidak sahnya ibadah jika terkena atau membawanya. Nah, benar. Jadi najis adalah segala sesuatu yang enggak kotor oleh syariat Islam. Jadi kalian harus tahu, najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor, baik bentuknya maupun warnanya maupun zatnya. Ada yang tahu macam-macam najis ada berapa? Ada 3. Najis. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah disebut juga najis ringan. Contoh dari najis
mughallazah apa? Ada yang tahu? Saya tahu Kak. Apa? Yaitu kencing bayi Laki-laki yang menggunakan apapun selain ASI. bayi laki-laki Yang belum makan apa-apa. yang belum Makan apapun selain ASI. apapun selain Selain ASI. Nah, jadi yang pertama macam-macam najis yaitu najis mughallazah. Najis mughallazah juga disebut najis ringan. Contohnya yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air ASI. Maksudnya gimana? Maksudnya itu bayi yang belum masuk umur 2 tahun dan juga belum makan apapun selain air susu ibunya, apabila kita terkena najis kencingnya, yaitu disebut juga najis mughallazah. Misalnya di sini Dio memiliki adik laki-laki, kemudian dia menggendongnya, kemudian dia dikencingi. Nah itu dia berarti termasuk kena najis mughallazah. Tapi apabila bayi laki-laki ini belum masuk umur 2 tahun, tetapi dia sudah makan apa yang ibunya makan. Misal ibunya makan pisang, dia juga makan pisang. Kemudian dia makan roti, ibunya makan roti, dia juga ikut makan roti. Itu bukan maksud najis mughallazah lagi, tapi najis mutawassit. Ada yang tahu cara mensucikannya? Nah, ya benar. Jadi cara mensucikan najis mughallazah yaitu kalian mengambil lap. Misalnya kalian mengambil lap, kemudian misalnya kencing itu ada dari dada sampai ke perut. Nah, caranya kamu tidak basahi lap, kalian lap. Itu sudah cukup. Tapi kalau kencing bayi laki-laki tadi yang belum masuk umur 2 tahun tapi dia sudah makan apa yang ibunya makan, itu termasuk najis mutawassit. Dan juga kalau bayi perempuan walaupun belum masuk umur 2 tahun, walaupun belum makan apapun, itu sudah termasuk najis mutawassit. Oke, yang selanjutnya ini sudah paham? Oke, yang selanjutnya yaitu najis Mutawassit. Najis mutawassit disebut juga najis ada yang tahu contohnya? Darah, nanah, kencing, muntah dan lain-lain. Jadi yang kedua yaitu najis mutawassit. Najis mutawassit ini juga disebut najis sedang. Contohnya apa? Contohnya pertama darah, kemudian nanah, kencing dan muntah. Jadi apabila kalian mengalami antara empat ini, maka kalian terkena najis mutawassit. Nah, najis mutawassit ini ada pembagiannya. Ada yang tahu pembagiannya? Belum kan? Najis mutawassit itu dibagi menjadi dua, yaitu satu hukmiyah dan aini. Nah, harus kalian ketahui, hukmiyah itu najis yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Kalau najis ainiyah, najis yang terlihat. Nah, contoh najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat, yaitu apabila kalian kencing, buang air kecil, apalagi kalian kencingnya sambil berdiri, itu kan cipratan air, misalnya kalau kalian kencing di WC, dan air cipratan kencingnya itu akan muncrat kemana-mana kan? Nah itu kalau kena di celana atau di kaki, itu namanya najis hukmiyah karena dia tidak terlihat tanpa kita sadari.
dulu. Tidak boleh kencing atau berak itu sambil berdiri. Baik laki-laki maupun perempuan. Oke, yang kemudian yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah itu yaitu najis yang terlihat. Contohnya apa? Contohnya misal siapa yang di rumahnya ada ayam? Ade, misalnya. Jadi ade disuruh orang tuanya nyapu di nyapu di halaman, nyapu di teras. Di teras itu ada ayam. Bagaimana menghilangkannya? Jangan jangan langsung disapu. Kalau disapu maka seluruh teras ade itu najis mutawasito. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya ade ambil dulu koran atau kain atau sabut kelapa, dihilangkan dulu ainiyahnya, bentuknya dihilangkan dulu. Masih nampak kan? Nah, itu belum hilang najis mutawasitonya. Sudah begini, sudah dihilangkan bentuknya, jadilah najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat. Sudah begitu kalian siram dengan air, maka seketika jadi suci. Jadi tidak boleh begitu ada kotoran ayam langsung disiram air. Jadi tai ayam itu pecah kan? Mana-mana tai ayamnya loh. Nah itu berarti semuanya najis, lebih repot lagi bersihkannya. Jadi saya itu hilangkan dulu airnya, bentuknya, baru disiram air. Itu untuk najis mutawasito. Ingat, najis mutawasito dibagi menjadi dua, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah yang tidak terlihat, ainiyah yang terlihat. Yang selanjutnya yaitu kalian kan ada satu kata kan? Nah, yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Najis mughaladzah disebut juga najis berat. Contohnya apa? Air liur dan nah, jadi najis yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Najis mughaladzah disebut juga najis berat. Kenapa dikatakan berat? Karena didasari oleh air liur, anjing dan babi. Misal kalian memiliki piaraan anjing di rumah. Jadi perlu kalian ketahui hewan yang paling setia yaitu anjing. Di mana tuannya, di situ ada anjing. Jadi, tapi harus ada ingat hukumnya. Apabila kalian dijilat, misal kalian dijilat anjing, ya kan? Cara mensucikan juga ada yang tahu. Nah, jadi kita bahas. Jadi cara mensucikannya dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi harus ingat, misalnya seandainya siapa di sini yang memiliki piaraan? Ferdi, misalnya. Ferdi dijilat anjing. Kalau kita gimana? Ferdi ambil tanah, digosok sama tanah, kemudian dicelup air atau disiram air sebanyak 7 kali. Jadi jangan sembarang. Biarlah dijilat anjing tidak apa-apa, jangan. Karena tidak sah untuk sholat. Baik itu dijilat maupun bulunya, apalagi maaf kotor darah pen anjing itu harus disucikan. Sucikannya itu tadi kita hilangkan dulu bentuknya. Tapi bedanya yang itu dibasuh 7 kali dan dicampur dengan tanah maupun kelapa. Kita disikop. Siapa yang pernah bersih-bersihkan sering askar tuh. Nah, seharusnya kalau kita sudah paham nikah, cara mensucikan misalnya di lantai kita di depan itu ada kelapa anjing. Karena sampai gitu kan ada yang merah anjing kan. Nah itu tuh sebenarnya susah gitu. Karena apa? Tiap pagi kita nengok di lantai kelapa kaki anjing. Cara menghilangkannya malah injak tadi.
dilangkahkan dulu telapak kakinya, jejak kakinya, kemudian dicabut di tangan, digosok-gosok tanah, baru disiram air sebanyak 7 kali. Repot, sangat repot, makanya daripada daripada kita segala repot, jangan cukup-cukup, dan dicilat ke Oke, ini yang kedua yaitu najis mukhalathah. Najis mukhalathah disebut najis disebabkan oleh anjing dan babi. Jadi bapak nanya, seandainya anjing beranak kambing suci ya, kambing suci kan? Nah, anjing beranak kambing, apakah kambing itu suci? Tidak. Karena dikeluarkan dari anjing. Tapi kalau kambing dikeluarkan dari kambing mengeluarkan anak anjing, maka suci. Tapi belum tentu bisa dimakan. Paham? Ingat, setiap yang keluar apapun, bisa yang keluar kita punya seperti nyobong burung di mana misalnya berburu di lebong, dan tahunya kita tanpa disadari anjingnya buat makan emas, ya kan? Terus pas anjing kobela keluar emas, sayangkan emas itu. Jadi cara maksudnya tadi dicuci air 7 kali dan dicampur tanah, maka seketika emas itu suci. Mustahil kan? Nah, itu juga bisa seandainya ayam bertelur emas, itu kan najis mutawasito kan? Cara membersihkannya tadi dibersihkan, atau kita bersihkan ke sabun baru dibilas. Paham? Oke. Baik, tadi kan materi kita tentang najis. Najis dibagi menjadi 3. Satu najis, terus najis, terus najis, najis muka papa. Contohnya najis ringan. Najis ringan, yo, najis ringan disebut juga najis ringan kan. Contohnya air kencing yang bagian atau yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito disebut juga najis sedang, disebabkan oleh darah, air kencing dan lain-lain. Itu. Yang selanjutnya yaitu najis muharram, disebut juga najis disebabkan oleh Air liur dan babi. Cara mensucikan najis muharram dipercikan air. Najis mutawasito dihilangkan dulu bentuknya, kemudian baru disiram air. Dan najis cara mensucikan najis mukhalathah Dibersihkan dengan air dan dicampur tanah. Oke, sudah paham? Nah, kalau anak murid semua sudah paham, di sini Bapak memiliki game. Jadi gamenya di sini Bapak memiliki kertas. Ya, nama game itu memberi soal dan memberi jawaban. Sebelum itu Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Cara pembagian kelompoknya dihitung dari 1 sampai 3. Mulai dari Ana. 1, 2, 3. 1, 1. Jadi kelompok 1 sebelah situ, 2 sini, 3 sini. Ayo, gabung dengan kelompok-kelompok. Itu sini, 2 sini, 1 sini. Bawah. Baris lah ya, boleh mungkin masalah lah, pokoknya bedakan, bedakan situ, kok ya,
Jangan bercampur dengan kelompok yang lain. Iya, bisa. Mundur dikit, kelompok dulu. Zidan, kelompok 3. Nah, jadi tadi kan sudah Bapak katakan Bapak memiliki kertas. Tugas kalian apa? Tugas kalian membuat soal sekaligus memberikan jawabannya sesuai materi kita tentang hadis. Dan ikut kelompok. Jelas kan? Nah, jadi setiap kelompok Bapak memberikan kertas. Siapa ketuanya? Mana? Berapa lama? Siapa yang nomor 2? Maju Putri. Nah, jadi sudah ada pegangan kertasnya. Nah, jadi tugas kalian tadi ingat, kalian membuat soal serta jawabannya, kemudian dilipat. Oke? Bapak berikan waktu 5 menit untuk membuat soal dan sekaligus memberikan jawabannya. Boleh? Waktunya tinggal 3 menit. Dio sudah Dio? Putri? Lagi, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah Dio. Jadi kalau murid-murid sekalian sudah memberikan soal dan sekaligus jawabannya, di sini tempel kelompok 1 tempel di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Berurut ya, Pak. Enggak usah pakai, di situ kan ada nomor itu, ada 3, langsung tempel aja. Oh iya. Oke? Ya. Tempel lah. Kelompok 1 dulu tempel. Satu. Tempel. Jangan kembali tempel ya. Terus kelompok 2. Gawe kami juga. Ya, kelompok 3 lagi. Ya, kelompok 3. Tempel. Nah, baik, tadi kan kalian sudah diberikan tugas game, yaitu memberi soal dan sekaligus memberikan jawabannya. Ini kan sudah semua dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya bagaimana dari tahu? Tidak. Nah, jadi tadi kalian sudah membuat soal. Tugas kalian sekarang itu maju satu persatu. Misal kelompok 1, anak tidak boleh mengambil soal kelompoknya yang sudah dibuat. Ambil kelompok lain.
Dibacakan soalnya dan dibacakan juga jawabannya. Paham? Mulai dari kelompok 1 dulu. Jawabannya semua juga loh, Pak. Bacakan serta ya. Apakah air yang manusia termasuk najis? Jawabannya. Kecuali jika dicampur dengan air. Maka benar jawabannya. Nah. Kedua, itu. Putri. Ini dua. Contoh najis mutawasito. Darah. Cara benar. Ada kelompok itu. Itu sudah. Cara mensucikan najis muka papa adalah dengan percikan air. Berarti anak-anak sekalian sudah paham kan? Mungkin sebelum Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini, apakah masih bingung tentang materi kita najis? Sudah paham semua? Oke. Sebelum Pak tutup, apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi? Satu orang? Ya, 6. Baca 6. Sip. Najis adalah segala sesuatu yang berkotor dan saling Islam menyebabkan tidak sahnya ibadah tidak kena membawanya. Najis bagi tiga, satu najis muhafafah, dua najis mutawasito, tiga najis mukhalazo. Nah, benar. Tepuk tangan dulu. Oke, Bapak ulang. Jadi najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor. Najis dibagi menjadi tiga. Najis muhafafah disebut juga najis ringan. Contohnya kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan harus baik susu. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito disebut juga najis sedang. Contohnya darah dan muntah. Yang selanjutnya yaitu najis mukhalazo. Najis mukhalazo disebut juga najis berat. Dikatakan berat karena disebabkan oleh air liur anjing dan babi. Dan salah satunya. Cara mensucikan najis muhafafah cukup dipercikan air. Cara mensucikan najis mutawasito dihilangkan dulu bentuknya, warnanya dan rasanya. Kemudian cara mensucikan najis mukhalazo dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Baik, sudah mengerti semua? Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Baik, mungkin demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran dari apa yang Bapak sampaikan, itu semata-mata karena Allah. Dan apabila jika ada kesalahan dari apa yang Bapak sampaikan, itu semata-mata kesalahan Bapak sendiri karena manusia. Karena manusia tempatnya salah dan Benar. Oke, sebelum kita akhiri, untuk totalnya mohon pimpin doa dulu. Berdoa dimulai.
aku akhiri. Wassalamualaikum